Pernah nggak sih kalian lihat ponakan atau adik kalian ketawa sendirian di depan layar, ngomel, marah-marah, tapi yang kelihatan cuma karakter kotak-kotak? Kita sering berpikir, cuma main game. Nyatanya, yang mereka jalani lebih dari itu. Mereka sedang tumbuh di dunia yang tidak kita kenal, tempat di mana mereka mengobrol, berkreasi, dan merasakan hal-hal yang bagi mereka terasa nyata. Ngomong-ngomong soal dunia virtual, kalian pasti ingat waktu Mark Zuckerberg ngomongin metaverse. Dia nunjukin avatar yang kaku di ruang meeting virtual yang serba steril. Itu visi top-down alias visi korporat. Dan sejauh ini, visi itu gagal. Sekarang, metaverse yang sesungguhnya sudah ada. Bukan dibangun oleh miliuner di Silicon Valley, tapi tumbuh dari bawah dari jutaan Gen Z dan Gen Alpha yang bikin dunia mereka sendiri. Tempat itu bernama Roblox. Kalau kita bedah pakai cara pandang sistemik, Roblox itu brilian. Bukan sebuah game, melainkan platform. Dia memberi tools namanya Roblox Studio dan membiarkan penggunanya menjadi arsitek. Dan di dunia baru ala Roblox ini, ada 3 pilar yang membuat dunia nyata kita terasa ketinggalan zaman. 1. Identitas. Avatar di Roblox adalah diri mereka. Mereka custom berjam-jam, grinding untuk mendapatkan item. Identitas digital mereka seringkali jadi lebih penting dan jujur daripada penampilan fisik mereka. Kedua, ekonomi. Ini dagingnya. Ada Robux, ada DevX, Developer Exchange. Anak umur 14 tahun bisa coding game di kamar dan mendapatkan bayaran jutaan dolar. Ini playground pertama dalam sejarah yang punya sistem ekonomi terintegrasi penuh. 3. Ruang sosial. Ini adalah third place mereka, tempat nongkrong setelah sekolah. Mereka nonton konser bareng, roleplay jadi bapak-bapak di Brookhaven, Kencan. Ini warung digital mereka. Sisi gelap, laboratorium tanpa pengawas. Tapi, disinilah letak kecemasannya. Kalau kita sebut Roblox ini laboratorium masyarakat, ini adalah laboratorium yang dibangun anak-anak tanpa blueprint etika dan tanpa pengawas. Ini adalah sisi gelap dari dunia yang bottom up, sisi yang harus kita bicarakan. 1. Ekonomi eksploitatif. Tadi kita membahas anak 14 tahun yang menjadi miliuner, tapi untuk satu cerita sukses itu, ada jutaan anak lain yang grinding berjam-jam, coding, membuat item, dan tidak mendapatkan apa-apa. Sistem DevX itu rasionya jelek. Anak-anak ini bekerja di bawah umur dalam sistem yang mirip gig ekonomi yang brutal, cuma atas nama passion dan main. Ini playboard yang secara sederhana berarti bermain sambil bekerja atau bekerja sambil bermain. Batasnya begitu kabur. Digital slums dan predator. Karena semua orang bisa membuatnya, maka semua hal bisa dibuat, termasuk hal-hal terburuk dari kemanusiaan. Game judi yang disamarkan menjadi game adopsi hewan, game yang dibuat hanya untuk menipu dan mencuri akun, server-server terselubung yang isinya bullying, brutal, rasisme, dan grooming oleh predator dewasa yang menyamar menjadi anak-anak. Di dunia bottom up tidak ada Satpol PP, tidak ada polisi, yang ada cuma moderasi AI yang sering gagal. Vakum etika. Apa yang terjadi kalau nilai diri atau self-worth kita pertama kali diajarkan melalui kelangkaan atau scarcity item virtual? Anak-anak ini belajar bahwa status itu didapat dari skin apa yang mereka miliki. Mereka belajar menyelesaikan konflik dengan cara ban atau kick from server. Mereka tidak belajar deeskalasi. Mereka belajar exclusion atau pengecualian. Jadi, ini bukan cerita Roblox itu baik atau Roblox itu buruk. Itu diskusi yang ketinggalan zaman. Kita, Gen Z awal, milenial, mungkin cemas melihat mereka. Tapi mereka, Gen Alpha, mereka bukan cuma main di dunia ini. Mereka adalah arsiteknya. Mereka yang coding dunianya. Mereka yang menulis aturan sosialnya. Dan mereka sedang belajar. Mereka mempelajari ekonomi. Ketika game pass palsu merampas uang mereka, mereka memahami arti kepercayaan.
ketika teman sendiri menjual loyalitas demi item langka, mereka menyaksikan hukum dan keadilan bekerja atau tidak ketika para scammer tetap bebas berkeliaran. Kecemasan kita itu valid. Kita melepas generasi baru ini ke dalam sebuah eksperimen sosial raksasa yang rules-nya dibuat oleh algoritma dan korporasi. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara ngelarang anak kita main Roblox. Pertanyaan sesungguhnya adalah pelajaran apa yang akan mereka bawa dari dunia beta yang kaotik ini ke dunia nyata kita yang sebentar lagi akan mereka pimpin. Apakah mereka akan jadi generasi yang paling transaksional, paling sinis, dan paling apatis? Karena mereka tumbuh di dunia yang mengajarkan bahwa semua ada harganya. Dan jangan percaya siapa-siapa. Atau apakah mereka akan jadi generasi yang paling resilient, paling kreatif, paling jago problem solving? Karena mereka sudah melihat semua yang terburuk dan mereka tetap survive, tetap membangun, tetap bermain. Kita nggak punya jawabannya, tapi mungkin kita bisa menemukannya bersama. Channel ini namanya Cerita Masyarakat, dan ini adalah cerita yang sedang ditulis detik ini juga oleh adik-adik kita. Kalau kalian Gen Z atau Gen Alpha yang main Roblox, cerita apa yang kalian lihat atau rasakan? Pengalaman apa yang paling mengena, baik atau buruk? Dan kalau kalian milenial atau Gen Z awal yang cuma ngeliatin, apa kecemasan terbesar kalian? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Mari kita petakan dunia baru ini bersama-sama.